Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk saya pernah jelaskan ke jamaah saya di pengajian, kalau ada orang datang ke masjid kita ini sekarang bawa proposal, teman-teman sekalian, nih proposal saya mau bangun masjid, butuh bantuan 1 miliar, kita nyumbang semua, terkumpul 1 miliar, sebulan kemudian kita tahu orang itu dusta, rugi kah kita? Tidak rugi sama sekali. Kita akan dapatkan pahala bangun masjid walaupun masjidnya belum dibangun, karena innamal a'malu binniyat, gitu kan? Allah akan kasih begitu. Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan, niat dalam hatinya, belum dikerjakan dapat 1 pahala, dikerjakan diberikan pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kata Nabi SAW. Jadi jelas sekali, gitu kan? Bagaimana Rabi' ibn Haytham mengajarkan kepada kita bersedekah, teman-teman, sampai pada orang gila pun dikasih, karena Allah akan menilai kebaikan itu. Bagaimana bisa kita tidak lakukan? Maka selesai kisah yang kedua. Kisah yang ketiga adalah muridnya mengatakan, wahai imam, apa nasihat anda untuk kami dalam masalah ibadah? Tentu yang jadi saksi bahasan tadi orang gila dikasih makan itu ya. Maka dia mengatakan, waktu ditanya oleh muridnya apa nasihatnya dalam ibadah kami apa nasihatnya, sholat, puasa, apa nasihat anda? Maka beliau mengatakan, alaikum bil asrar, rahasiakan amal soleh kalian, jangan ceritakan sama siapapun, kerjakan tapi jangan ceritakan. Udah, Allah sudah utuskan ada malaikat yang catat semua kebaikan, tidak dibayar, tidak pernah tidur, lengkap semua data-datanya hari kiamat, semua dicatat. Rahasiakan amal soleh kalian, jangan ceritakan sama siapapun, jangan buka sama siapapun. Baik, lalu kejadian terakhir di rumahnya adalah, teman-teman sekalian, waktu itu terdengar azan duhur, stroke setengah badan. Lalu Rabi' ibn Haytham ini, saya sekarang berikan motivasi kepada teman-teman yang masih malas sholat di masjid. Rumah Allah harus didatangi, teman-teman sekalian, fadilahnya sangat besar. Kata Nabi SAW, setiap orang ke masjid, setiap langkahnya mengangkat derajatnya 1 langkah, yang 1 langkah mengampuni dosanya. Setiap ke masjid dapat 1 istana di surga, dan pulang dari masjid 1 istana lagi. Hadis sahih semua menjelaskan masalah ini, gitu kan? Belum fadilah sholat berjamaahnya, belum terbangun ukhuwah, belum dan seterusnya. Belum lagi hadis Nabi SAW, siapa yang tidak kehilangan takbiratul ihram pertama imam selama 40 hari, dia akan akan diselamatkan dari sifat kemunafikan. Banyak fadilahnya. Rabi' bin Haytham rahimahullah stroke setengah badan, teman-teman sekalian. Lalu dia dengar azan duhur, dia kasih isyarat anaknya sudah tahu, suruh datang. Anaknya lalu menopang tubuhnya dia yang sebelah kanan, minta diantar ke masjid. Stroke setengah badan dan sudah sangat tua. Lalu muridnya bilang, saya lalu kemudian membantu menopang tubuhnya yang stroke, dan demi Allah untuk kami membawanya ke masjid, kakinya yang stroke terseret di tanah. Lalu saya bisikin di tengah jalan, imam, hai kiai, hai guru, anda kan punya rukhsah, punya keringanan, sholat aja di rumah. Stroke, tua, susah, gitu kan? Lebih baik sholat di rumah. Apa kata dia? Orang beriman tidak mengenal stroke kah, sakit keras kah, ibadah kepada Allah nggak terganggu nih. Kata dia, wahai muridku, aku mendengarkan dengan kupingku ini azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo salat, ayo mendapatkan kemenangan dari Allah, hanya melalui lisan muadzin saja. Karena semua muadzin sama mengucapkan, mau orang Afrika, mau orang Arab, mau orang Melayu, azannya sama, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allah memanggil saya mengatakan, ayo sholat, pencipta langit dan bumi, ayo mendapatkan kemenangan. Lalu saya sholat di rumah saya, demi Allah saya akan datangi masjid walaupun saya merangkak. Luar biasa nih ya, keimanan membuat seseorang stroke pun bisa beribadah kepada Allah. Tapi dari kisah kita ya, dari 4 kejadian di rumah Rabi' ibn Haytham adalah bagaimana dia bersedekah kepada orang fakir miskin tadi. Ada riwayat Bukhari yang lain, teman-teman sekalian, berbunyi, kata Nabi SAW, dulu di zaman Bani Israel ada 2 orang. Di zaman Bani Israel ada 2 orang. 2 orang ini bersahabat, dua-duanya punya kebun. Kebun ini mereka lagi nunggu hujan, dan satu negeri itu belum turun hujan. Tiba-tiba si A sama si B. Si A ini melihat ada awan, kata Nabi SAW, lewat di atas kebunnya, dan terdengar suara dari awan itu berkata, turunkanlah hujan di kebunnya fulan, kebun temannya dia di sebelah. Maka dia bilang, kata Nabi SAW, orang ini pun mengikuti awan tersebut. Ternyata betul, awan itu menggumpul semuanya di atas kebun temannya, hujan. Tapi cuma kebun temannya, yang lain gak kena hujan. Maka Nabi SAW mengatakan, dia pun bertanya pada temannya, apa yang kamu lakukan dengan kebunmu? Sampai di musim panas seperti ini pun Allah masih menurunkan hujan untuk kebunmu saja. Apa yang dia bilang? Dia bilang, saya membagi keuntungan dari usaha saya ini menjadi 3. Keuntungannya bukan modal.
Sepertiganya saya infakkan di jalan Allah, langsung saya keluarkan. Sepertiganya lagi saya tambahkan ke modal, sepertiganya lagi saya gunakan untuk keperluan keluarga saya. Jadi ternyata teman-teman sekalian, sedekah itu betul-betul sangat luar biasa, membuka pintu rezeki. Jadi makin dikeluarkan, makin royal, makin datang.